Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Putri Nilasari dari NIM 0701112823 kelas E Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang materi sejarah hukum perburuhan di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Sistem Hukum Indonesia. Sejarah hukum perburuhan di Indonesia. Hukum perburuhan itu dimulai pada zaman perbudakan, yaitu di zaman orang yang memiliki budak menyuruh budaknya melakukan pekerjaan untuk kepentingan dan di bawah pimpinan si pemilik tersebut. Lalu, sejarah hukum perburuhan yang telah berjalan beberapa masa dapat terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada masa perbudakan, yang kedua masa pekerja rodi, lalu yang terakhir ada masa punanan sanksi. Baik, pada yang pertama ini ada masa perbudakan, yang dimana pada zaman perbudakan ini orang yang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain tidak mempunyai hak apapun, bahkan hak atas untuk hidupnya. Yang mereka miliki hanyalah hak kewajiban melakukan pekerjaan, hak kewajiban menurut segala perintah, hak menuruti semua petunjuk, lalu yang terakhir ada hak aturan dari pihak pemilik budak. Pemilik budak ini adalah satu-satunya pihak dalam hubungan antara pekerja dan pemberi pekerjaan. Lalu, dengan tegas ditetapkan penghapusan perbudakan pada pasal 115 tersebut menetapkan paling lambat tanggal 1 Januari 1860 perbudakan di Indonesia dihapuskan. Lalu selanjutnya pemerintahkan supaya diadakan peraturan-peraturan persiapan dan pelaksanaan secara setingkat demi setingkat mengenai penghapusan itu, serta uang ganti rugi sebagai akibat penghapusan itu. Lalu yang kedua itu ada masa pekerja rodi, yang dimana pada saat Indonesia diduduki oleh Belanda, rakyat Indonesia sangat menderita dengan rodi yang dilakukan oleh Hendrik Willem dan Les pada tahun 1807 sampai 1811, yaitu dengan kerja paksa untuk membuat jalan dari Anyer sampai Banyuwangi, dan banyak penduduk yang mati akibat bekerja rodi ini. Lalu pada Thomas Stamford Raffles pada tahun 1813 telah memproklamirkan penghapusan rodi ini, tetapi tidak terlaksanakan karena pihak Belanda sangat kuat posisinya pada saat itu, sehingga setelah Indonesia dikembalikan pada Nederland pada tahun 1816, rodi diperluas untuk kepentingan pemerintahan Belanda. Lalu, rodi ini digolongkan menjadi dalam 3 bagian. Yang pertama ada rodi government, yang kedua ada rodi perorangan, lalu yang terakhir itu ada rodi desa. Nah, terus baru mulai tahun 1880-an kepada penduduk diberi kesempatan untuk membebaskan diri dari kekangan itu dengan membayar pajak tertentu. Lalu proses hapusnya rodi ini juga memakan waktu yang sangat lama, yaitu baru pada tanggal 1 Februari 1938 pekerjaan rodi itu dihapuskan. Lalu yang terakhir ada masa punale sanksi, yang dimana punale sanksi ini yaitu perburuhan biasa, dimana pekerjaan dilakukan oleh buruh biasa dan di bawah pimpinan seorang majikan dengan mendapatkan upah. Pencabutannya ini dilakukan pada tahun 1941 dan mulai tanggal 1 Januari 1942 punale sanksi berakhir dari dunia perburuhan di perkebunan Indonesia. Nah, dari gambaran mengenai riwayat hukum perburuhan yang disajikan tadi, dapat dilihat bahwa perjuangan dalam hukum perburuhan yang diberikan nama Pancakrida Hukum Perburuhan ini sampai pada permulaan kemerdekaan negara Indonesia itu baru mencapai usaha membebaskan buruh dari kekang pihak majikan yang tidak wajar, yaitu secara berturut-turut. Yang pertama, membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan dari perhambaan. Terus yang kedua, membebaskan penduduk Indonesia dari rodi atau kerja paksa. Yang ketiga, membebaskan buruh Indonesia dari punale sanksi. Lalu yang keempat, membebaskan buruh dari ketakutan kehilangan pekerjaan secara semena-mena.